Baik dulur El Victor, alhamdulillah summa alhamdulillah. Seperti biasanya di hari Kamis akhir kita akan ngaji bersama Fajar Syara El Victor bersama narasumber kita, yang ini adalah Ustazah Dr. Haji Faiza Roshidah, M.Ketrop, Master Kedokteran Tropis. Beliau adalah dokter juga da'iyah, public speaker yang membahas seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi, dan kesehatan dalam Islam. Dulur El Victor, saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar hari ini, yang insya Allah nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kami ngaji kita di pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Dulur El Victor, kali ini topik kita berhubungan dengan generasi SCBD dan tanggung jawab kita sebagai orang tua maupun masyarakat. Kemunculan komunitas remaja yang berasal dari Sudirman ini, Citayam, Bojonggede, dan Depok yang dinamai SCBD yang membanjiri kawasan bisnis ya dan perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta. Namun fenomena ini menelurkan Citayam Fashion Week atau CFW yang dikenal luas oleh masyarakat belakangan ini. Banyak munculnya kegiatan-kegiatan fashion jalanan yang pada akhirnya sebagai ruang ekspresi bagi anak muda ataupun budaya musiman. Nah, bagaimana sih yang dinamakan fenomena ini? Kalau kita melihat salah satu karakter kaum muda adalah pencipta budaya dan kebudayaan, atau yang kita kenal sebagai youth culture. Dulur El Victor, mari kita simak pembahasan mengenai generasi SCBD dan tanggung jawab generasi SCBD, yakni kita sebagai orang tua ataupun masyarakat sekitar. Baik dulur El Victor, kita akan menyapa bersama Ustazah Roshidah Faiza yang pastinya beliau sudah hadir di studio. Kita sapa bersama dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ishak, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Ustazah dengan keluarganya? Alhamdulillah sehat semua, insya Allah. Semoga semua dulur El Victor juga yang menyimak kita pagi hari ini, siapapun, sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan juga berkah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ustazah, berkenaan dengan topik panjenengan mengenai generasi SCBD. Waduh, ini sekarang ini mulai banyak bertelur di mana-mana, terutama kalau di Surabaya ini di Jalan Tunjungan. Bertelur ya. Sudah mulai muncul. Iya. Masya Allah. Ya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya Mas Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahumma sholliyan ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur El Victor yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita menyaksikan fenomena yang lagi viral ya. Tapi sebenarnya kita mengangkatnya bukan karena keviralannya atau ikut nebeng dengan keviralannya, Mas Ishak. Tetapi kita memandang fenomena SCBD, generasi-generasi SCBD ya, yang hari ini menghiasi hampir semua beranda, timeline, sosmed, dan juga bahkan kemudian dibahas dalam berbagai macam media mainstream. Para pejabat juga banyak hadir di sana, para selebritis, para pesohor juga ikut-ikutan ke sana dan membesarkannya. Ini adalah sebuah fenomena yang kemudian seharusnya kemudian menjadi penyentak kesadaran kita. Ada fenomena yang itu transparan nampak di hadapan kita tentang bagaimana profil generasi muda kita. Kalau kita bicara generasi SCBD, itu bukan kemudian kita sedang membicarakan orang lain ya. Ketika kemudian kita memahami fakta bahwa kita adalah umat yang terbesar di negeri ini, maka sebenarnya ketika kemudian kita lihat di sana ada anak-anak muda
gaya berpakaian seperti itu, bertingkah laku seperti itu, menghabiskan waktu dengan cara yang seperti itu, maka sebenarnya itu adalah juga cerminan dari generasi muda kita, begitu. Jadi itu adalah generasi muda Islam. Saya yakin mayoritas mereka juga adalah generasi muda Islam. Maka kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki kita memiliki tanggung jawab untuk kemudian benar-benar melihat fenomena tersebut sebagai sebuah pelajaran, begitu ya. Apa yang kemudian bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran dari fenomena tersebut, kemudian apakah kemudian tepat kalau kemudian kita seperti beberapa pihak di sana yang kemudian begitu mendapati fenomena tersebut viral, itu kemudian ikut memandangnya dengan pandangan ini cuan, gitu ya. Ini sesuatu yang bisa dia menarasikannya, memujinya dengan itu kreatif, tetapi kemudian sebenarnya mereka dompleng untuk menghasilkan pundi-pundi ya, dengan menjadikan tempat itu dan komunitas tersebut, anak-anak itu sebagai konten isi dari konten-konten sosmed mereka, channel-channel mereka, kan gitu kan ya. Yang kemudian mereka mengeksploitasi ke tanda kutip ke penampilan yang mungkin bagi mereka itu mungkin lucu, mungkin pada beberapa orang itu kemudian dipandang itu sebenarnya sangat tidak berkualitas, begitu kan, ada begitu kan ya. Tapi kemudian mereka menjadikannya itu untuk keuntungan pribadi, gitu ya. Misalkan akhirnya ada banyak brand-brand terkenal yang kemudian juga ikut ke sana, gitu ya. Ikut ke sana. Ini kan kesempatan ini untuk kemudian menjadikan itu sebagai ajang promosi dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita bicara bagaimana kita memandang dan mengambil pelajaran dari fenomena tersebut, maka saya harus ingatkan terlebih dahulu, ketika kita mengaku kita muslim, wajib sudut pandang yang kita pakai, pisau analisa yang kita gunakan setiap kali kita membahas persoalan apapun ya, termasuk perasaan apa yang kita miliki ketika melihat sesuatu itu ya, bukan sekedar pemahamannya saja, bukan sekedar standar atau miqyasul amalnya saja, tetapi sampai pada perasaan apa yang kita miliki ketika kita melihat satu fenomena tersebut, itu harus kita standarisasi, harus kita ukur dengan ukuran-ukuran Islam. Apakah itu fenomena yang benar salah, baik buruk, terpuji tercela, kita ridho tidak ridho, kita suka tidak suka, kita akan kemudian memeliharanya ataukah kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya atau kemudian malah menghilangkannya. Itu sesuatu yang semuanya itu jangan dikembalikan kepada hawa nafsu kita masing-masing, karena kita ketika ngaku mukmin, seringkali saya nukilkan An-Nisa 65 itu mengharuskan kita itu harus satu, menjadikan syariah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai hakim atau pemutus atas segala persoalan kita perselisihkan. Dan yang kedua, setelah kemudian kita membuka rujukan tuntunan dari syariah itu, apapun jawabannya, kita sami'na wa ata'na, kita menerimanya dengan sepenuh hati, tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Nah, ketika kemudian kita melihat fenomena SJPD ini, maka kita melihat satu, mereka semua tentu memang adalah generasi muda, ya kan? Generasi muda itu kalau dalam pandangan Islam itu ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu memang Allah menggambarkan manusia itu dipergilirkan dalam 3 masa ya, Mas Ishak ya. Masa lemah, lalu kemudian masa kuat, lalu masa lemah kedua. Nah, masa usia muda itu adalah masa kuat di antara dua masa kelemahan. Masa lemah pertama itu adalah ketika kita itu masih anak-anak, masih bayi, masih sangat bergantung kepada orang lain, sampai kemudian kita itu tumbuh besar, dewasa, kuat, itu ada pada masa-masa paling optimal. Lalu kemudian nanti itu akan bergerak lagi menuju ke masa lemah. Semakin kemudian kita lansia, semakin melemah, dan hampir bisa-bisa ada yang kemudian seperti bayi lagi, kan gitu kan, yang membutuhkan banyak pertolongan dan seterusnya. Jadi memang masa muda ini kalau kemudian hari ini disebut dengan usia produktif, dan dikatakan kita di Indonesia akan mengalami bonus usia produktif
dibandingkan mereka yang tidak produktif hingga tahun 2035 jumlahnya mungkin bahkan 70% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia yang 270 juta gitu ya. Itu berarti seharusnya kemudian benar-benar membuat kita tersentak, ini ada potensi yang sangat besar, ada jumlah yang besar dengan potensi kemudaan gitu ya, masa muda yang luar biasa. Dan kita juga belajar dari sejarah, masa muda para pemuda itu memang identik dengan banyak melakukan prestasi, amal, karya, kebaikan ya. Mereka dekat dengan aktivitas-aktivitas yang itu mengarahkan masyarakatnya pada perubahan yang menuju lebih baik. Perubahan peradaban itu ada dan sering kemudian melibatkan tangan-tangan mereka. Bahkan termasuk kemudian perjuangan negeri ini ataupun perkembangan Islam itu selalu melibatkan ada tangan-tangan para pemuda di sana. Generasi mudanya. Iya, generasi mudanya. Maka kalau kemudian kita melihat fenomena LGBT itu tidak boleh kita cuman melihatnya gini. Itu kalau ketika ada yang komentar itu kan sia-sia, itu lihat itu akhirnya jadi tempat nongkrongnya orang-orang tulang lunak, kaum tulang lunak, maksudnya itu LGBT ya. Kemudian atau mereka loh di situ menghabiskan waktu hanya nongkrong gitu ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan begitu, lalu ada yang komentar ya itu biarinlah, itu ekspresi, mending daripada mereka tawuran, mending daripada mereka bacok-bacokan kan gitu kan ya, itu nggak merusak, nggak merugikan. Nah, maka saya ingin mengajak seluruh pendengar El Victor dan yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini untuk mendudukkan bahwa ketika kemudian kita mau bersikap tadi dia, termasuk memiliki rasa, itu kita itu punya ukuran sendiri begitu loh. Tentang baik tidak baiknya, tentang terpuji tercelanya, tentang mulia tidak mulianya, itu kita punya ukuran, dan kita nggak menggunakan ukuran daripada gitu, nggak daripada korupsi lebih baik zina kan, hanya nggak merugikan orang. Kalau korupsi nggak ada, kita nggak ada cara berpikir seperti itu, harus dihilangkan. Iya, nggak pakai daripada begitu, kita punya ukuran sendiri. Maka bukalah bagaimana tuntunan tentang ukuran-ukuran tersebut. Nah, kita nggak kemudian juga memandang timbangan itu tawuran daripada tawuran lebih baik. Itu tadi misalkan zina kan nggak merugikan orang lain. Hanya dua orang saja, dosa dia sendiri, nggak merugikan. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat fenomena tersebut, maka kita harus membuka bagaimana Islam itu kemudian memberikan arahan tentang profil yang harus melekat pada pemuda Islam. Nah gitu ya. Iya, supaya kemudian kita tidak daripada jadi pezina, lebih baik jadi anak yang hanya seharian rebahan dengan gadgetnya nonton drakor. Nggak pakai begitu, kita nggak boleh bingung gitu loh. Kalau kayak gitu nanti akhirnya masing-masing orang juga berbeda-beda. Makanya ada orang yang punya pola pikir, wah ini bisa dimanfaatkan, ini bisa untuk begini-begini. Nah, maka kita harus buka bagaimana perintah Islam terkait dengan seharusnya profil generasi muda Islam itu seperti apa. Yang pertama itu adalah generasi muda Islam itu harusnya berprofil ibadullah, karena Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dimanapun posisi dia adalah menyadari betul bahwa dia adalah hamba dari Allah yang telah menciptakannya. Jadi tidak ada satu episode hidup yang dia jalani itu lepas dari identitas dia bahwa dia itu adalah hamba Allah, dalam rangka mengabdi padanya, dalam rangka beribadah padanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa generasi muda Islam gitu ya, profilnya itu harus apa? Khalifatullah fil ard, seperti pada Al-Baqarah 30 ya kan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dia katakan, aku akan menciptakan Khalifatullah fil ard. Artinya apa? Mereka ini adalah pengganti manusia-manusia ini, manusia-manusia generasi Islam ini harus menjadi orang atau generasi yang bisa mengelola bumi sesuai dengan tuntunan atau aturan yang diberikan oleh Allah, karena dia menjadi khalifatullah fil ard, pengganti Allah di muka bumi. Maka dia harus kemudian berprofil menjadi orang-orang yang mungkin bisa ada yang jadi kepala negaranya, mungkin ada yang jadi jenderalnya untuk pimpinan keamanannya, misalnya begitu pasukan perangnya, mungkin ada yang menjadi profesional tertentunya, peneliti, dokter, guru, ada kemudian jadi tentara, ada polisi ya, ada macam-macam ya. Mungkin juga bahkan ada yang teknis-teknisi tertentu begitu kan, yang dia menguasai tentang bagaimana menservis
laptop, menservis mobil dan seterusnya. Itu bagian dari profil dia mengelola bumi. Ya kan begitu kan, dia harus begitu. Jadi nggak boleh kemudian kan mending dia nggak jadi begal, tapi dia nggak jadi apa-apa gitu. Itu nggak boleh berpikir begitu. Jadi ini yang kedua, profil yang kedua. Lalu yang ketiga, generasi muda Islam itu harus tangguh, kuat ya, nggak rapuh, berkualitas. Itu di An-Nisa 9 kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita kan. Artinya berarti kalau kemudian kita melahirkan generasi dan kita kemudian mau melahirkan generasi skala bangsa, skala umat, itu kita harus pastikan mereka itu jadi orang-orang yang kuat. Jangan kemudian jadi anak yang muda, ada kesulitan masalah pembiayaan untuk sekolah atau untuk makan, lalu langsung bunuh diri misalkan, atau langsung putus asa, lalu ya sudah kalau begitu saya jual diri saja. Itu bukan profil yang kemudian dikehendaki oleh Islam. Bukan generasi yang rapuh, bukan generasi yang lemah seperti itu gitu ya. Tapi harus generasi yang kuat, itu di An-Nisa 9. Lalu kemudian yang khas lagi itu ya, generasi Islam itu harus supaya dia itu menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, ini umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Berarti ini skala kualitasnya itu skala global bahkan ya, karena dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Itu ketika mereka apa? Mereka menjadi pelaku penegak kebenaran ya, penyampai kemakrufan, pencegah kemungkaran. Kan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi itu harusnya yang kemudian kita saksikan pada generasi-generasi muda Islam gitu. Nah, sehingga kemudian kita sudah jelas, kita punya ukuran yang kayak begitu gitu ya. Kita bisa kemudian menilai apakah mereka ada dalam kondisi keidealannya yang seharusnya seperti itu. Kalau tidak, lalu itu salahnya siapa? Salahnya di mana? Kita harus melakukan apa? Kan begitu, Mas Ishak. Jadi bukan malah kemudian wah itu harus dilestarikan, harus dipelihara. Kalau kemudian itu bukan sebuah hal yang mulia, bukan hal yang tepat ya. Jangan kemudian berbicara memelihara. Kalau itu di situ ada unsur misalkan ketidaktahuan, atau kalau bahasa lebih kasarnya kebodohan, jangan mengeksploitasi ketidaktahuan orang begitu loh. Jangan memelihara kebodohan. Mereka sebenarnya berhak atas sesuatu yang akan mencerahkan mereka gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara profil yang tadi diperintahkan oleh Islam itu bukan konsep yang nggak ada realitanya gitu, Mas Ishak ya. Konsep itu ketika kemudian ada pada masa-masa kejayaan Islam, ketika umat Islam ini ada pada pemahaman Islamnya yang kuat dan kemudian melaksanakan, maka kita temukan itu dalam kondisi real, profil-profil nyata yang hidup. Gimana sih gambaran generasi yang kuat, nggak rapuh itu kayak gimana? Kita ambil contoh misalkan Imam Syafi'i. Itu kan beliau yatim sejak belum lahir. Miskin, ibunya miskin. Tetapi itu tidak pernah menghalangi semangat beliau dan juga ibunya untuk kemudian melanjutkan cita-cita menjadikan Imam Syafi'i kecil itu untuk menjadi ulama besar gitu kan ya. Ibunya tetap punya visi, saya harus mempertemukan Syafi'i ini dengan guru-guru yang beliau perhitungkan, beliau yakini itu akan bisa membuat Imam Syafi'i itu kemudian menjadi orang yang berilmu ya. Jadi beliau kemudian berusaha mengejar dan bisa mendapatkan kesempatan agar Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik kan gitu kan ya. Beliau kemudian juga ketika menginginkan Imam Syafi'i ini bisa menguasai bahasa Arab susah, beliau mencari mana kaum gitu ya, kaum yang masih berbahasa Arab susah, dan kemudian mengirim Imam Syafi'i ke sana untuk kemudian belajar di tengah-tengah kaum tersebut. Jadi memang punya visi begitu loh. Meskipun ada keterbatasan, tapi tidak kemudian sudahlah nak ya bapakmu ya, kita memang dulu cita-cita begini dengan bapakmu, tapi tidak ada begitu. Tapi kita ini nggak punya, kita ini orang miskin, kita nggak bisa apa-apa. Tidak ada kalimat begitu keluar, itu tidak ada. Atau misalkan yang lain ya, Imam Bukhari itu ya. Imam Bukhari, kita mengenalnya sekarang sebagai Imam Bukhari. Kalau zaman dulu ya beliaunya ya dikenalnya sebagai seorang anak yang juga yatim itu ya. Memang orang tuanya punya visi menjadikan Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini, karena berasal dari Bukhara, kota Bukhara, itu menjadi ulama besar. Tetapi ternyata belum sampai merealisir itu bapaknya meninggal. Kemudian tidak lama kemudian juga Imam Bukhari kecil ini buta. Sempat
ada periode buta begitu ya. Beliau ini. Iya, jadi seolah-olah itu kemudian wah kalau kemudian dilihat apakah itu kemudian menjadi akhir dari mimpi orang tuanya dan Imam Bukhari ini untuk merealisir niatnya enggak gitu ya. Bayangkan bagaimana ketika kemudian Imam Bukhari ini karena kalau tidak bisa melihatnya itu sudah masa kecil, tapi ketika kemudian ibunya berdoa dan bersepenuh keyakinan gitu ya, itu Allah kehendaki kembali penglihatannya, gitu kan ya. Dan ketika kemudian Imam Bukhari ini oleh gurunya itu diberi nasihat, alangkah baiknya kalau engkau kemudian menghimpunkan hadis-hadis Rasul begitu ya, yang kemudian bisa membantu generasi-generasi umat setelah kita gitu ya, untuk bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang itu bukan hadis, mana yang itu sebenarnya kemudian kualitasnya seperti ini. Nah, itu beliau menghabiskan 18 tahun umurnya untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang jalan kaki tentu saja ya. Ada sejarah yang kemudian menuliskan beliau mengumpulkan 1 juta hadis dari 80.000 ulama yang meriwayatkan hadis, kemudian memerasnya dan menemukan 7.000 saja yang sahih, 7.000 yang sahih kan begitu kan ya. Itu menghabiskan 18 tahun usianya. 18 tahun. Ini kan menunjukkan apa? Azam yang kuat, ya kan? Padahal beliau juga lemah, maksudnya beliau secara fisik pernah kemudian mengalami kelemahan. Beliau juga dari keluarga yang enggak kaya, ya, yatim juga, hanya bersama ibunya. Tapi lihat begitu ya, ketika kemudian sudah menghunjam pada diri seorang muslim itu akidah Islam, meyakini bahwa Allah itu Al-Muhyi Al-Mumit, Dia yang menghidupkan kita dan yang mematikan, maka apapun hal yang dianggap membahayakan bisa mengantarkan pada kematian, kalau Allah belum mengizinkan nggak akan mati kita kan. Misalnya ketika kemudian diperintahkan untuk jihad misalnya, atau diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim, ancamannya nyawa, dia nggak takut karena akidah tadi kan begitu kan ya. Ketika kemudian dia meyakini Allah itu Ar-Razik, ar-rizqu biyadillah wahdah, bahwa rizki itu hanya di sisi Allah gitu ya. Pemberi rizki itu Allah, yang memberi rizki pada seluruh makhluk di bumi ini ya, di semesta ini itu Allah, bukan atasan kita, bukan ibu kita, bukan kemudian sumber-sumber yang lain yang sering kemudian seolah-olah diyakini seandainya kemudian dia dipecatkah atau orang tuanya ndak adakah, suaminya ndak ada, lalu sepertinya dia kehilangan rizkinya, wis bakal mati begitu ya. Itu kalau orang itu kemudian generasi muda Islam itu kemudian meyakini akidah yang seperti itu, maka tampilannya dia juga nggak akan mudah galau, nggak akan mudah putus asa persoalan rezeki ini. Faham betul dia. Tugas dia hanya bergerak. Tapi dia yakin bahwa tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini yang Allah tidak tahu dan tidak jamin rezekinya. Nah, jadi ini profil-profil yang seperti ini itu kita menemukannya nyata. Ini saya tadi nggak bicara generasi sahabat ya. Kalau sahabat misalkan ada Mus'ab bin Umair ya, yang mulanya adalah ya bangsawan, ya orang yang sultan gitu ya, ya kaya raya, orang tuanya dikenal sangat ganteng juga dan seterusnya. Tapi ketika kemudian dia masuk Islam, ya, dia menjadi orang yang sangat mudah melepaskan kemewahan-kemewahan tadi, dan kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum Mas Helmi. Nah, yang kemudian dia juga menjadi utusan Rasul pertama kan ke Madinah untuk kemudian membina penduduk di Madinah. Nah, jadi ini kita itu punya gambaran seperti itu, generasi muda Islam itu seperti itu. Konsepnya juga jelas tentang profil yang seperti apa yang harus kita wujudkan, dan secara nyata pun profil-profil itu hidup gitu loh, ada gitu. Jadi ini bukan hanya teori, bukan hanya konsep. Kemudian yang berikutnya kita akhirnya kan harusnya bertanya, loh kalau begitu, kalau memang kita itu sebenarnya ketika disiapkan oleh Islam menjadi seorang muslim itu harusnya kemudian karakter kita seperti itu, kok ternyata kok tampilannya kita kok menemukan anak-anak itu kok hari ini generasinya itu namanya generasi stroberi istilahnya. Ya apa? Generasi stroberi itu lembek, mudah membusuk gitu loh, mudah rusak. Itu gitu. Ada yang mengatakan gitu, atau generasi rebahan ya. Pokoknya di depan gadget terus gitu. Atau kemudian
ya itu sedikit-sedikit bilang mengalami mental illness, ya, butuh healing kan gitu kan ya. Nah, ini kok healing, ini kok seperti itu. Maka kemudian kita coba telusuri apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kalau kemudian kita cermati, memang hari ini ada fenomena kerusakan profil generasi atau kelemahan profil generasi, tapi itu juga bukan tanpa sengaja, gak moro-moro gitu loh Mas Ihsan, tidak tiba-tiba. Ada sebuah proses yang mendahuluinya, dan bisa jadi di situ melibatkan faktor kita, internal kita umat Islam, tapi juga ada juga faktor dari pihak-pihak yang menginginkan kelemahan umat Islam, generasi Islam. Nah, saya mau menunjukkan bahwa untuk kemudian mendapatkan gambaran generasi dengan profil kepribadian Islam yang kuat, itu ada 5 hal yang dibutuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan untuk bisa melahirkan generasi-generasi Islam dengan karakter-karakter yang kuat, profil-profil seperti yang tadi di konsep yang diberikan oleh Islam. Yang pertama itu adalah akidah yang kuat. Akidah yang kuat. Jadi kita pahamnya gini, kalau kita saksikan dalam penampilan sehari-hari seorang anak atau generasi, itu adalah kita sebutnya dengan karakter, sifat-sifat tertentu, perilaku-perilaku tertentu, itu kita namakan dengan karakter gitu ya Mas ya. Maka karakter ini tuh ibaratnya kalau dalam pohon itu adalah buah ya. Dia buah, bukan akar, tapi dia itu buah. Artinya dia itu tuh dipanen kalau kita berhasil menanam pohon, sebuah pohon misalnya apel gitu ya. Berarti kita menanam pohon apel itu mulai dari benihnya, lalu tumbuh menjadi pohon yang sehat, kuat, lalu sampai dia berbuah. Nah, buah itu baru kemudian kita panen. Kalau karakter kepribadian Islam yang kuat, karakter utama, karakter tangguh, karakter mulia yang kemudian kita mau panen dari generasi-generasi muda Islam, maka kita harus menanam pohon kepribadian Islam. Benihnya apa? Kalau di dalam surat Ibrahim ayat 24 itu disebut sebagai kalimah thayyibah, itu adalah kalimat tauhidullah, itu la ilaha illallah, itu benihnya gitu. Kesadaran seseorang, kesadaran generasi bahwa dia itu berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, itu akan menjadi benih yang kemudian akan di dalam surat Ibrahim itu kan akan mengeluarkan akar yang menghujam kokoh ke bumi gitu kan, lalu kemudian menumbuhkan dahan-dahan ranting pohon yang itu kokoh menjulang ke langit, dan kemudian menghasilkan buah yang tidak kenal musim, terus-terusan. Itu artinya apa? Kalau kita berhasil menanam pohon kepribadian Islam anak ini tadi, mulai dari benihnya selalu kita pelihara sampai tumbuh besar pohon itu, maka buah tadi itu, karakter yang kita mau panen itu nggak pakai nunggu ada musim tertentu. Kalau dia masih kecil, kalau dia masih di TPA, itu sholih. Atau kalau kemudian dia di sekolah karena masih dibiasakan oleh gurunya, oleh sekolahnya untuk berjamaah bersama sholat, dia masih melakukan sholat. Tapi kalau kemudian jadi anak kuliah, enggak, itu enggak gitu. Selama itu tadi ya, pohonnya kita benar-benar sudah tanam kuat, maka karakter yang sebagai buah itu akan kita panen terus. Maka yang harus kemudian kita pastikan itu dari 5 hal yang menguatkan tadi adalah 1, akidah Islam yang kuat. Semakin kuat akidah ini dimiliki oleh anak-anak kita, generasi kita, maka ini akan menjadi fondasi yang kokoh. Pohon itu gak akan gampang roboh karena dia menghujam kuat ke bumi ya. Keyakinan Allah itu Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razik, Allah itu sumber dari segala sumber kekuatan, Allah itu yang kemudian menjaganya, mau melihat dan seterusnya, itu akan membuat anak tidak rapuh. Lalu yang kedua, jadi akar ya. Ya, akar itu. Lalu yang padahal semua banyak tahu lebih indah itu adalah buahnya. Buah itu gak bisa kita dapatkan kecuali kita menanamnya. Ya. Kalau hanya beli di pasar sebentar habis, sebentar busuk, sebentar hilang. Tidak bisa juga kita ambil buah yang lain yang ini benihnya bagus, kita tempelkan ke pohon itu dengan disolasi misalkan. Nggak bisa. Kalau mau menghasilkan itu dari benihnya dulu, tanam dulu dari benihnya, lalu pastikan tumbuh kuat. Nah, tumbuh kuat yang berikutnya itu adalah ada koneksi antara akar itu dengan pohon yang tumbuh di atasnya itu ya. Yaitu apa? Itu kalau dalam bahasa kepribadian adalah keterkaitan antara akidah dengan amal. Keterkaitan akidah tadi dengan pilihan aturan hidup yang dia gunakan untuk mengatur seluruh amalnya, bagaimana dia menjalani hidup. Itu yang kedua. Karena nanti kita akan lihat ada serangan itu di sini juga, gitu ya. Maka kalau kemudian kita ingin memperkuatnya, kuatkan itu. Lalu yang ketiga itu semakin menjulang, itu adalah kelengkapan sakofah. Kelengkapan pemahaman tentang Islam, kelengkapan
pemahaman tentang bagaimana tuntunan Islam sebagai way of life. Semakin lengkap dia paham fikih, semakin lengkap dia tentang hukum-hukum Islam, bagaimana sih cara bergaul, bagaimana sih cara berpakaian, bagaimana sih, boleh nggak sih kalau kemudian saya tuh mojok berdua di kamar atas nama kerja kelompok, gitu ya, check in atas nama meeting, gitu ya, misalkan begitu kan ya. Semakin dia itu paham bagaimana rambu-rambu Islam, semakin dia nggak kesasar, generasi itu semakin terjaga. Oh ya gitu. Nah, lalu saya tambah 2 lagi sekalian ya. Nah, yang keempat itu adalah lingkungan yang kondusif, Mas Ishak. Pohon itu butuh tanah yang sehat, tanpa polusi, air yang juga bersih, udara yang juga bersih. Nah ini kalau lingkungan kondusif itu dalam hidupnya generasi kita itu adalah masyarakat yang kondusif, masyarakat yang terjaga dari hal-hal yang merusak. Ya, jadi pikiran-pikiran yang berkembang di situ, perasaan yang berkembang di situ itu memang yang benar-benar yang kondusif untuk tumbuh kembangnya anak kita. Masyarakat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada di antara generasi itu kemudian melakukan kesalahan, mereka meluruskan, nggak membiarkan, nggak malah mengeksploitasi gitu ya. Artinya lingkungan ini juga mendukung. Juga, ya. Yang terakhir 5 itu adalah kehadiran negara yang dia itu memang berkarakter memelihara urusan-urusan rakyatnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan generasi tadi ya. Butuh sekolah terjangkau, butuh kesehatan ya, fasilitas kesehatan juga bisa diakses, butuh gizi yang bagus itu juga mudah, butuh kerjaan juga kemudian tersedia gitu loh. Namanya penguasa atau negara itu hadir untuk menjadi ro'in dan junah itu tameng ya, yang melindungi generasi seluruh warga negaranya dari kerusakan-kerusakan. Dia tidak boleh membiarkan ada ide-ide rusak kok meracuni anak-anaknya, generasi-generasinya. Itu seperti itu. Dia negara yang benar-benar ada untuk menerapkan seluruh pengaturan urusan masyarakat ini sesuai dengan tuntunan Allah. Itu dulu mungkin Mas Ishak ya. Masya Allah. Ustazah, jadi kalau paparan jenengan ini sudah begitu luar biasanya, menurut jenengan fenomena Citayam SCBD, namanya apa saja lah. Iya. Sekarang berambah ke Surabaya. Tunjungan kemarin ya. Ramai sekarang. Iya. sekali ya. Menurut jenengan, mereka ini sudah keluar dari Islam atau seperti apa? Jadi seakan-akan kehilangan panggung yang sebenarnya. Mestinya ini wadahnya di sini, tempatnya di sini. Bahasa saya nggak diler lah. Tapi kalau misalkan generasi kita semuanya itu kemudian akhirnya itu terobsesi pengen jadi fashion, para peragawan dan peragawati gitu ya, di fashion saja. Kemudian tidak ada yang jadi ilmuwan, tidak ada yang jadi dokter, tidak ada yang jadi guru, tidak ada yang jadi kepala negara misalkan Mas Helmi. Ya tentu nggak begitu juga gitu kan ya. Makanya tadi saya di depan juga sampaikan profil yang kemudian harusnya kita wujudkan pada generasi kita itu ada ukurannya, kita tuh punya ukuran sendiri gitu loh. Masing-masing dari kita. Iya, kayaknya ini Mas Ishak kita mau ada iklan ya. Iya. Oh ya. Kita akan lanjutkan. Baik. Ya, perbincangan ini menarik sekali. Namun setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, dulu ada informasi tentang umroh bersama Yai Imam Hambali dan Yai Syukron Jazilan. Berikut ini. Musim umroh telah tiba. Lenggak jalan tunjuk sampai macet itu Pak Ilmi. Iya makanya. Macet itu. Ya tentulah macet. Saya peragakan itu laki-laki tapi pakaian itu Perempuan. Lah iya Mas. Mau pertanyaan saya kan begini. Iya. Apakah menyimpang? Beneran Ustaz ya. Mereka banyak didominasi oleh kaum yang setengah-setengah itu. Iya. Tulang lunak. Tulang lunak Pak istilahnya. Awalnya dari situ. Kesempatan. Iya, melambai. Tangannya melambai ini. Enggak kalau unggon naik. Tapi sekarang Surabaya menyediakan tempatnya. Surabaya di Balai Pemuda juga. Nanti saya tunjukkan apakah kemudian maksudnya Mas Helmi itu apa berarti sudah keluar dari Islam ya, enggak gitu. Ada serangan di semua level. Yang 5 tadi ada diserang satu persatu. Kelemahan di situ. Halus sekali. Iya, diserang satu persatu. Apa no? Opor itu no berita Citayam. Apa jenenge itu? Fashion. Fashion. Satu tempat.
hubungi 0811 3058. Alasannya kan untuk ruang berekspresi. banyak alasan. Banyak alasan. Sing menghasilkan ekspresi, Ekonomi kreatif nanti. kreatif. Tapi tempatnya itu ujian ganggu anggalan ya. Iya, macet juga. Itu poin. Ganggu. Dan juga itu merusak generasi juga. Jelas juga. Oke. Baik, Gelor Victor, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai generasi SCBD dan tanggung jawab kita sebagai muslim. Baik, Ustazah. Ya. Materinya sudah cukup itu. Sudah menjawab pertanyaan Mas Helmi tadi. Iya. Ha-ha. Ya, tadi kan beliau bertanya. Jadi kalau kemudian generasi seperti ini, apakah kemudian dia itu kemudian keluar dari Islam gitu ya? Kalau maksudnya di situ adalah murtad atau tidak begitu. Saya ingin menunjukkan saja lebih dulu ya modal untuk kita bisa melihat dari mana sih kok muncul model-model generasi yang seperti ini gitu ya. Tadi kan kita sudah membahas bahwa seharusnya itu seperti itu, dan kalau mereka mau kita kuatkan, kita lahirkan itu, kita butuh modal 5 itu. Tapi ternyata hari ini kok kita sudah kadung panen begini gitu kan ya. Faktanya di masyarakat kita panen generasi yang kayak gini. Nah, ini ceritanya itu dari mana? Jangan-jangan kita ada kontribusinya di situ dalam melahirkan mereka. Nah, jadi ternyata yang tadi saya terangkan sebagai hal-hal yang kita butuhkan untuk melahirkan generasi kuat ya, mengokohkannya, yang 5 hal itu ternyata hari ini semuanya itu memang mengalami serangan dan dilemahkan ya. Yang pertama, misalkan serangan terhadap akidah. Ini adalah serangan yang dilakukan dalam bentuk ide-ide yang berusaha membuat anak-anak kita tidak butuh beragama, atau kemudian tidak butuh meyakini bahwa dia perlu menemukan mana agama yang benar. Ide-ide tentang sinkretisme yang menyamakan semua agama adalah sama, semua agama adalah benar, yang kemudian justru membuat dia itu mempertanyakan, kalau memang semua agama itu benar, kenapa kemudian juga harus beragama? Nah, berarti gonta-ganti agama juga nggak apa-apa, sebagaimana juga nggak beragama juga nggak apa-apa, agnostik. Nah, padahal tadi kita itu akar, begitu itu digoyang gitu loh, nggak yakin bahwa dia itu adalah seorang yang diciptakan oleh Allah, sang pencipta alam semesta ini adalah Allah, maka kemudian dia itu punya misi penciptaan untuk mengabdi pada Allah, terikat pada seluruh syariah Allah dalam amal-amal kita, amal-amal dia, sudah hilang sudah dasarnya tadi. Nah, itu siapa yang kemudian menyerang najari mereka tentang semua agama sama? Iya. Kalau nggak gitu, kalau kamu masih meyakini inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, berarti kamu intoleran, berarti kamu radikal. Nah, itu siapa yang membegitukan? Mungkin lisan-lisan dari guru-guru yang muslim juga, dosen-dosen yang muslim juga, profesional muslim juga, intelektual muslim juga. Gitu, hati-hati gitu ya. Kita masuk dalam jebakan itu, melemahkan generasi kita sendiri. Lalu yang kedua, yang mengokohkan tadi itu kan keterkaitan antara akidah tadi dengan pilihan aturan yang dia pakai untuk mengatur amal kan, pilihan jalan hidup, antara akidah dengan pilihan way of life itu juga diserang, dilemahkan betul dengan cara apa? Sekularisasi. Semua hal yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dengan pilihan bergaul, pilihan berpakaian, pilihan kalau menjadi pejabat, wis pokoknya kamu boleh agama apapun, tapi begitu bicara ngatur ekonomi, ngatur politik, ngatur pendidikan, jangan bawa agama. Semua ide-ide yang muaranya adalah mensekulerkan generasi, itu melemahkan mereka. Itu jenis yang kedua, pelemahan yang kedua. Yang ketiga, ini kan tadi yang menguatkan itu adalah semakin komplit pemahaman mereka tentang syariat, tentang sakofah Islam gitu kan ya, maka semakin tertunjuki mereka. Ini pun diserang gitu loh. Generasi yang kemudian terlihat mendekat pada syariah, diapakan ayo hari ini? Misalkan, dia karena dorongan pernah membaca termasuk sunnah Rasul, itu adalah mempanjangkan jenggot, misalnya begitu kan ya, menutup aurat, sering membaca Quran, mungkin celananya kemudian dicingkrangkan, dia malah justru semua itu tadi dilabeli dengan radikal. Jadi yang generasi yang kemudian menampakkan diri mendekat kepada syariah, ingin belajar pada agamanya, itu malah dikatakan radikal, malah dikatakan bibit-bibit teroris kan begitu. Akhirnya mereka kan malah menjadi takut. Syariahnya sendiri yang mau mereka pelajari itu hari ini juga diserang habis-habisan atas nama
moderasi beragama, atas nama kontekstualisasi fikih, atas nama pembaruan gitu loh. Akhirnya LGBT-nya nyata-nyata haram gitu ya, jelas itu haram. Nanti mungkin ada yang muncul dari seorang pakar begitu, dari orang mereka yang kemudian diakui memiliki kapasitas keilmuan Islamnya, mengatakan bahwa enggak, itu Allah enggak menetapkan orientasi seksual harus kepada lawan jenis, enggak ada. Yang ada itu Allah menciptakan berpasang-pasangan, harum itu kan gitu kan ya. Apalagi kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, bukan yang orientasi seksualnya lawan jenis. Nah begitu, sampai kemudian nanti mereka memperkenalkan daripada mereka itu ya LGBT atau para pelacur itu, meskipun mereka seperti itu, tapi mereka solih sosial. Tidak seperti mungkin orang-orang kelihatannya dia sepertinya kok alim gitu ya, tetapi ternyata tidak solih sosial, solih personal, solih sosial. Mereka memperkenalkan begitu. Itu apa? Itu untuk membuat umat atau generasi ini malah ya sudah nggak butuh syariah lah gitu loh, kan gitu kan ya. Itu kan berarti melemahkan kita. Yang terakhir, bahkan harusnya memang kemudian negara itu menjadi pihak penerap yang menerapkan syariah Allah, aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan Allah itu pada seluruh aspek kehidupan kan. Yang kalau kemudian dalam hasanah keilmuan kita mengenalnya sebagai sistem pemerintahan atau politik Islam gitu kan ya, mungkin khilafah kalau hari ini muncul. Tetapi itu semakin apa hari ini? Justru dikriminalisasi, dimonsterisasi. Ustaz, itu ya. Itu menyikapi itu sebagai frame keluarga. Ya. Nah, ada lagi itu Mas Elwi. Ada serangan berikutnya itu pada pelaku pendidikan. Jadi pelaku pendidikan itu kan keluarga, habis itu masyarakat, sekolah dulu ya, habis itu masyarakat, habis itu negara. Nah, pelaku pendidikan ini pun dilemahkan semua loh hari ini. Contoh melemahkan keluarga sebagai tempat lahir awal, benih-benih awal lahirnya generasi-generasi berkebudayaan Islam yang kuat. Itu dengan cara apa? Di antaranya adalah semua ide-ide yang menjajakan atau ngajari anak-anak muda kita untuk tidak perlu menikah, tidak perlu punya anak. Kalau kemudian Anda itu seorang perempuan, tidak perlu kemudian jangan kemudian mau melakukan tugas semata sebagai ibu dan manajer rumah tangga saja, istri, tapi harus kerja, karena kalau kamu tidak kerja berarti kamu tidak terlalu bernilai. Nah, ide-ide yang mempertanyakan kekawam atau kepemimpinan para suami itu merapuhkan keluarga. Akhirnya kan ya sudah, gegeran saja isinya itu bapak dan ibunya gitu kan ya. Siapa yang kemudian mengasuh anak? Ya bersama nih, podo pegelik, podo gak ngeramuti kan gitu kan ya. Podo tukaran ini podo gak ngeramuti. Akhirnya sejak awal pun generasi itu dari rumah itu nggak disiapkan. Habis itu nanti berikutnya ketika kemudian sudah saatnya mereka mengenal sebuah struktur kurikulum pendidikan yang menguatkan. Hari ini juga ada serangan loh kepada sekolah itu. Ya, harus sekularisasi, termasuk kemarin kan sempat ada peta jalan pendidikan Indonesia, agama dihapus ya. Habis itu katanya kemudian diklarifikasi enggak dihapus, tapi faktanya memang pendidikan agama dikurangi jamnya lagi. Jadi sempat habis 2 jam lalu jadi 3 jam, sekarang balik lagi dikurangi. Tapi ada juga kan kemudian banyak kurikulum yang mengalami penyesuaian, yang kalau kemudian misalkan di Padang, ketika kemudian ada sekolah yang mengharuskan para generasi muslimahnya gitu ya, murid-murid muslimahnya itu menutup aurat, itu kan untuk mereka, disalahkan kan? Padahal kan itu bagian dari taktib. Kalau dalam Islam cara pendidikan itu memang ya diajari konsepnya, ya difahamkan hukumnya, tapi kemudian mereka juga dibantu dibiasakan. Nah, itu juga sekolah yang begitu kemudian dikatakan wah itu bibit radikal. Nah, gitu kan ya. Lalu yang kemudian yang keempat, masyarakat juga akhirnya tidak bisa melaksanakan. Justru masyarakat itu bukan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia malah, contohnya gini, malah menjadi inspirator keburukan. Dari mana sih anak-anak kita itu belajar cara zina atas nama FWB ya, friends with benefit istilahnya Mas Emi. Nge-seks zina seperti kucing kompleks gitu ya, kawin dengan siapapun tapi tidak ada rasa baper. Itu ada tipsnya itu di sosmed ya kan. Dapat dari mana? Bukan dari sekolah tapi dari masyarakat. Mereka nggak belajar bahwa enak lo jadi koruptor itu di sekolah, enggak, tapi dia belajar dari masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat mereka lihat jadi koruptor gue enak gitu ya, dapat uang banyak, angel tangkep-tangkepannya gitu kan.
Habis itu kalau kemudian tertangkap pun hukumannya ternyata setiap tahun berkurang dan bisa diatur, bisa keluar masuk penjara. Itu dia belajar dari mana? Masyarakat. Maka kalau masyarakatnya itu campur baur ide rusak, halal haram nggak ada, baik buruk nggak ada, itu campur, ya sudah rusaklah anak-anak kita juga. Yang terakhir juga negara. Kalau negaranya itu terikat dengan hutang, investasi yang sampai membebani APBN-nya, sampai dia merasa miskin untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau atau gratis, pendidikan tinggi yang gratis untuk rakyat-rakyatnya, ya juga akan berat kan begitu. Ya itu mungkin. Apakah ada pertanyaannya? Jadi memang ini melibatkan semua pihak begitu loh. Dan ini harusnya kemudian kita mikir, oh berarti bisa jadi ini kita manen hari ini ya karena memang kontribusi kita. Waktu jadi orang tua ternyata kita memang nggak menyiapkan mereka. Sudah waktu Mas? Ya, ada waktu. Ini ada beberapa pesan WA. Assalamualaikum, alhamdulillah Bu Nyai Ustazah Faiza, Mas Isak, Mas Helmi, semoga rezekinya dilancarkan dan disehatkan pada Allah, dijalani syukuri. Sehat selalu Bu Nyai. Matur suwun dari Pak Asvan Sidoarjo. Kirim doa ya. Alhamdulillah. Ada lagi juga dari Bu Usman Ketintang. Assalamualaikum. Subhanallah Ustazah, mantap pencerahannya. Ya. Banyak yang mendengar juga banyak juga mengirimkan doa. Ada waktu 3 menit ya Ustazah. Jadi ini Ustazah, saya mau mengenai kelima hal tadi, ya kan, ini memang harus ada di dalam generasi muda kita. Namun kadang-kadang Ustazah ya, mohon maaf ya, ini memang generasi kita ini kan tidak dijauhkan dari hal-hal yang berupa modernisasi seperti halnya HP ataupun banyak ini yang juga menjadi. Maksudnya apakah kemudian kita tidak boleh megang HP gitu? Seperti tadi kan dari lingkungan masyarakat, namun ini tidak dari masyarakat melainkan melalui dari gadget ataupun hal-hal yang ya modernisasi tadi. Ya, sebenarnya gadget itu Mas Ishak, dia itu hanya alat ya, alat yang tidak memiliki afiliasi kebenaran dan kejahatan. Sebenarnya dia itu benda mati yang kemudian menentukan dia itu terpakai dalam kebaikan ataukah keburukan itu si pemakai. Maka yang paling penting ketika kemudian kita mau memberikan atau memanfaatkan teknologi seperti gadget seperti ini kepada generasi, itu adalah menyiapkan profil generasinya. Jadi menguatkan keberadaan Islamnya sampai pada level dia itu bisa memiliki kesadaran, saya mau pakai gadget saya ini untuk apa? Mengakses video porno, boleh nggak ya? Dia sudah punya kesadaran itu. Ketika kemudian nanti di situ ada pergaulan, misalkan dia di DM oleh seseorang, merayu-rayu dan seterusnya sampai menjalin kedekatan, perbincangan yang mesra di situ. Apakah boleh saya melakukan interaksi seperti ini? Ada yang mulai nyoba-nyoba mengajak bicara, ketika kemudian menyerempet kepada menanyakan hal personal. Kalau dia itu sudah dibekali dengan bagaimana rambu-rambu bergaul, baik di sosmed maupun di dunia nyata, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, maka dia juga akan bisa menguasai gitu. Dia akan ngerti, dia akan kesasar kemudian menjadi korban grooming. Korban grooming itu gini Mas Isak. Jadi dia itu kayak kan anak-anak yang kesepian, terutama anak kesepian, broken home, nggak pernah dapat perhatian orang tuanya. Mungkin juga orang tuanya komplit tapi nggak pernah kasih perhatian. Lalu dia dapat perhatian itu dari orang-orang dari sosmed gitu ya, yang kemudian seolah-olah itu sangat perhatian, nanya dia sudah makan belum dan seterusnya. Akhirnya dia dekat, lalu dia tidak bisa menolak keinginan si penggrooming tadi. Disuruh ngirim foto mulanya, lalu video callan untuk telanjang dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya berawal dari pastikan profil anak-anak kita. Ketika kita beri mereka kesempatan menggunakan gadget, mereka sudah kita siapkan profilnya untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, tercela, mana yang baik dan buruk yang harusnya kemudian dia pegang. Kalau enggak ya memang seperti melepaskan anak kita ke belantara hutan yang dan dia nggak kuasai, dia nggak ngerti ada bahaya apa di sana, ada potensi kebaikan apa di sana, ya. Itu mencelakakan gitu ya. Baik, Ustazah, ya. Sudah jam 8. Baik, ya. Insya Allah semoga yang sedikit tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Menjadi sebuah pengingat bahwa melahirkan generasi muda Islam yang kuat itu butuh posisi peran kita sebagai orang tua, keluarga, juga sekolah, masyarakat dan juga negara. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Afu minkum ihtinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.